Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada siang hari ini adalah vektor di bidang dan ruang. Melanjutkan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem persamaan linier yang didahului oleh matriks dan dilanjutkan dengan determinan beserta sifat dan cara menyelesaikannya, mencari nilainya. Selanjutnya pada pertemuan ini, materinya adalah tentang vektor di bidang dan ruang. Mungkin semuanya sudah paham apa itu vektor. Sudah biasa mengenal istilah vektor. Secara definisi, vektor adalah kuantitas fisik seperti luas, panjang, berat, itu dapat dinyatakan dalam bilangan skalar. Tapi ada kuantitas fisik yang lain yang tidak hanya dapat dinyatakan dalam sebuah bilangan, tapi juga memiliki arah. Contohnya arah angin. Ya, gerak. Ketika suatu kendaraan itu bergerak, maka ada besaran kecepatannya, tapi juga ada arah pergerakannya. Arah perpindahan suatu barang atau kendaraan itu merupakan vektor. Secara geometris, vektor dapat dinyatakan sebagai segmen garis pada bidang atau R2, ruang 2 ya, atau pada ruang, yaitu ruang 3 atau R3. Maka garis itu akan memiliki arah yang ditunjukkan dengan panah. Kita bisa lihat dalam slide berikutnya, yaitu gambaran sebuah vektor pada bidang. Di sini vektor ditunjukkan dengan garis lurus, di mana awalannya itu adalah disebut titik awal, dan ujung panah dari vektor ini disebut dengan titik terminal. Dan ini vektor dinyatakan dengan AB. Jadi jika kita tambahkan di sini adalah A, kemudian di ujungnya ini B, maka vektornya akan dinamakan vektor AB. Jadi kita menamakan sebuah vektor itu dengan menyebutkan titik awalnya dan titik ujungnya atau titik terminalnya. Vektor-vektor dikatakan ekivalen jika arah dan panjangnya sama. Jadi tidak hanya besarnya yang sama, tapi arahnya juga ya sama. Apakah jika kita menggambarkan vektor itu di dalam sistem koordinat harus terletak? Memang persis sama tidak harus, tapi yang jelas arahnya dan besarnya itu sama. Jadi seandainya kita copy vektor ini bergeser sedikit, tapi masih dengan besar dan arah yang sama, maka vektor-vektor itu dikatakan ekivalen. Vektor dapat dijumlahkan, ya. Vektor dapat dijumlahkan. Secara definisi, jika V dan W adalah sembarang dua vektor, maka jumlah V ditambah W adalah vektor yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi jika kita ingin menjumlahkan V dan W, maka kita akan menyatakan pertama kita gambarkan vektor V. Dan vektor V itu akan memiliki titik awal serta titik terminal. Lalu gambarkan lagi vektor W. Menggambarkan vektor W dimulai dari titik terminal vektor V. Nah, setelah itu, maka jika kita menemukan sebuah vektor baru yang berawal dari titik awal V dan berakhir di titik terminal W, maka itu adalah vektor V ditambah W. Itu untuk penjumlahan vektor. Berapa panjangnya nanti akan kita bahas. Apakah ada vektor 0? Ada. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Nah, kalau digambarkan, dia akan berupa titik. Karena tidak memiliki panjang, atau panjangnya adalah 0. Dan vektor 0 itu merupakan vektor identitas terhadap penjumlahan, di mana sembarang vektor jika dijumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri.
Vektor 0 itu mengikuti vektor yang akan dijumlahkan dengan dirinya. Jadi arah dari vektor 0 itu dapat disesuaikan dengan tinjauan kasus yang sedang kita tinjau. Di sini adalah gambaran dari bagaimana dua buah vektor dijumlahkan. Jadi di sini ada vektor V dengan titik awal dan titik terminal. Dan dari titik terminal ini sambung dengan vektor W. Jadi titik awal dari W itu diletakkan pada titik terminal V. Sehingga digambarkanlah vektor W seperti ini. Maka jumlah V ditambah W adalah vektor baru yang berasal dari titik awal V dan berakhir pada titik terminal W. Apakah penjumlahan vektor bersifat komutatif? Ya, jadi jika kita gambarkan W lebih dahulu, nah maka dia seperti ini ya. Tadi dinyatakan bahwa vektor itu ekivalen jika besar dan arahnya sama. Posisinya bergeser seperti ini tidak apa-apa. Itu masih ekivalen, masih vektor yang sama. Nah, vektor W digambarkan dulu, lalu di titik terminal W kita gambarkan vektor V. Maka W ditambah V ada pada vektor yang tadi sudah kita tentukan lebih dahulu, yaitu V ditambah W. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penjumlahan vektor memenuhi sifat komutatif. V ditambah W sama dengan W ditambah V. Bagaimana jika kita menjumlahkan dengan lawan? Apa itu lawan vektor? Nah, jika kita punya vektor V, maka lawan dari vektor V itu adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor V, tapi arahnya berbeda atau berlawanan. Itu adalah, dan kita tuliskan lawannya dengan min V. V dijumlahkan dengan min V, hasilnya harus vektor 0. Bisa dilihat di sini secara gambarannya, jika V dan W adalah sembarang dua vektor, ya, jika tadi kita untuk mendefinisikan lawan dari sebuah vektor, maka jika V dan W adalah sembarang dua vektor, V dikurang W, ya, V dikurang W itu akan sama dengan V ditambah minus W. Nah, minus W yang mana? Minus W itu adalah vektor W, tapi dengan arah yang berkebalikan dengan W. Tadi kita sudah mencoba menggambarkan vektor V ditambah W. Nah, sekarang kita akan coba menggambarkan vektor V dikurang W. Di sini kita gambarkan dulu vektor V. Ya, vektor V. Dia akan dikurangkan dengan W. Dan vektor kita mulai, berarti artinya ditambahkan dengan vektor W yang arahnya berkebalikan. Berarti ini adalah vektor V. Lalu W itu yang mana? W itu awalnya adalah vektor seperti ini. Maka yang berkebalikan adalah besarnya sama, tapi arahnya berkebalikan. Maka dari vektor V, titik awal ada titik terminal. Lalu dari awal titik terminal ini kita gambarkan vektor minus W. Sehingga V minus W atau V ditambah minus W itu menjadi vektor ini. Vektor V minus W. V kurang W. Apakah mau digambarkan minus W dulu? Juga bisa ya. Minus W-nya digambarkan di depan, lalu ditambahkan dengan vektor V. Jadi, jika kita menggambarkan vektor minus W dulu, di ujung atau terminal vektor minus W disambung dengan vektor V. Maka awal dari vektor minus W ke terminal dari vektor V akan menjadi nilai untuk vektor baru V dikurang W. Setelah tadi
kita sudah membahas tentang penjumlahan dua vektor. Maka berikutnya, bagaimana jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar atau dengan suatu bilangan? Secara definisi, jika V adalah vektor tidak nol dan K adalah bilangan real yang tidak nol sebagai skalar, maka hasil kali KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K. Nah, di sini ditunjukkan K itu dalam nilai mutlak. Karena kita hanya meninjau panjangnya, sedangkan arahnya nanti kita bahas. K dikali panjang V dan yang arahnya sama seperti arah V jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan dengan arah V jika K lebih kecil dari 0. Dan kita definisikan KV sama dengan vektor 0 jika K sama dengan 0 atau V-nya yang sama dengan 0. Mungkin pernah mengenal istilah dilatasi, ya, perpanjangan sebuah vektor itu adalah implementasi dari perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jadi di sini ada contohnya vektor V, maka vektor setengah V adalah vektor yang panjangnya setengah kali V. Jika K, nah di sini K-nya positif, setengah, berarti vektor baru itu memiliki arah yang sama dengan V. Tapi jika K-nya negatif, misalkan di sini min 1V atau min V, maka vektor baru yang dihasilkan itu adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan V. Berikutnya ada contoh vektor 2V. Berarti panjang dari vektor baru ini 2 kali panjang vektor V. Dan di sini ada contoh vektor min 3V. Berarti panjang vektor baru adalah 3 kali V karena nilai K negatif atau lebih kecil dari 0, maka arahnya berlawanan dengan vektor V. Di sini awalnya ya vektor V dan di sini adalah vektor min 3V. Selanjutnya, misalkan V adalah sembarang vektor pada bidang. Dan misalkan kita tempatkan vektor tersebut dalam sistem koordinat kartesius, maka vektor itu dapat dinyatakan dalam komponen X dan Y. Jadi di sini V1 adalah komponen vektor pada sumbu X, dan V2 adalah komponen vektor pada sumbu Y. Dengan demikian, kalau kita punya dua vektor V dan W, V-nya sama dengan V1, V2, dan W-nya sama dengan W1, W2, maka V1 adalah komponen vektor pada sumbu X, dan W1 adalah komponen vektor pada sumbu X juga, W2 dan V2 adalah komponen vektor pada sumbu Y. Jika kedua vektor itu kita jumlahkan, maka kita akan menjumlahkan masing-masing unsur pada komponennya masing-masing. Di sini V ditambah W, maka itu akan sama dengan V1 ditambah W1, dan pada sumbu X, komponennya pada sumbu X sama dengan V2 ditambah W2. Vektor V dikatakan sama dengan vektor W jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Lalu, jika vektor dikalikan dengan skalar, maka hasilnya adalah skalar itu dikalikan dengan komponen vektor di sumbu X, yaitu V1, dan dikalikan juga dengan komponen vektor di sumbu Y, yaitu V2. Misalkan kita mempunyai vektor yang pada sistem koordinat kita bisa tunjukkan vektor tersebut sebagai 1,2 dan W itu adalah 7,6, maka V ditambah W itu artinya 1 ditambah 7, 8, dan min 2 ditambah 6, 4.
V dikurang W, 1 dikurang 7, min 6, dan min 2 dikurang 6, min 8. 4 kali V, berarti artinya 4 kali 1, 4, dan 4 kali min 2, min 8. Seperti ini kira-kira gambaran bagaimana sebuah vektor digambarkan dalam sistem koordinat kartesius. Jadi tadi sudah dinyatakan bahwa vektor V itu kita proyeksikan pada sumbu X, maka dia akan memiliki komponen nilai di sumbu X, yaitu V1. Dan kita proyeksikan dia ke sumbu Y, maka di sini dia akan memiliki nilai V2. Begitu juga dengan vektor W. Vektor W pada sumbu X memiliki nilai W1, kemudian pada sumbu Y memiliki nilai W2. Lalu yang mana yang dinamakan V ditambah W? Berarti kita tambahkan V1 dan W1, kita tambahkan juga V2 dan W2. Lalu menjadi nilai baru V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Lalu, jika perkalian dengan skalar, maka akan terlihat bahwa komponen dari V, yaitu V1, V2, dikalikan misalkan kira-kira 2, jika kira-kira K-nya 2, maka kita akan mendapatkan sebuah vektor yang panjangnya 2 kali V dan arahnya sama dengan V. Seperti ini. Jadi komponen vektor KV itu adalah KV1, KV2. Sifat-sifat vektor di bidang dapat dibawa ke vektor di ruang dan bahkan nanti pada dimensi yang lebih besar yang sudah tidak bisa kita gambarkan lagi. Nah, jika vektor di bidang itu digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka vektor di ruang digambarkan dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z yang dikenal dengan sistem koordinat siku-siku. Seperti ini. Lalu vektor bentuknya seperti apa? Masih ya, vektor masih bentuknya seperti garis, tapi sekarang nilainya ada 3 komponen. X1, Y1, Z1, atau di sini V1, V2, V3, di mana V1 itu adalah proyeksi vektor tersebut di sumbu X, V2 adalah proyeksi vektor di sumbu Y, dan V3 adalah proyeksi vektor di sumbu Z. Nah, secara ruang dapat diimajinasikan bahwa vektor 4, 5, 6 itu kira-kira 4 satuan di sumbu X, 5 satuan di sumbu Y, dan 6 satuan di sumbu Z. Dilanjutkan. Nah, vektor min 3, 2, min 4 itu adalah min 3 satuan di sumbu X, jadi arahnya berkebalikan. Min 2 satuan di sumbu Y, dan min 4 satuan di sumbu Z. Dengan menggunakan sifat-sifat vektor di bidang tadi, jadi kita juga bisa menarik sifat-sifatnya dengan memperlakukan hal yang sama jika vektor berada di ruang. Maka vektor yang berada di ruang R3 dikatakan ekivalen jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3. Dan V ditambah W itu berarti kita jumlahkan sesuai dengan komponennya. V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, dan V3 ditambah W3. Begitu juga dengan perkalian dengan skalar. K kali V1, K kali V2, K kali V3, di mana K adalah sembarang skalar yang mengikuti. Jika K-nya positif, berarti nanti dia akan searah dengan vektor, dan kalau K-nya negatif, berlawanan arah. Berikut adalah contoh perhitungan dari
di ruang 3. Jadi kita punya V yang ada di ruang 3, di ruang 1 min 3,2. Kemudian ada vektor W 4,2,1, maka V ditambah W adalah 5 min 1,3, jadi 1 tambah 4, min 3 tambah 2, dan 2 ditambah 1. Sementara V kurang W, 1 dikurang 4, min 3 dikurang 2, 2 dikurang 1. Pada vektor-vektor yang ada di bidang dan di ruang, misalkan kita beri nama U, V, dan W, kemudian ada bilangan skalar, skalar bilangan real, K dan L, maka hubungan-hubungan berikut akan berlaku, yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U, atau berlaku sifat komutatif, kemudian berlaku juga sifat asosiatif atau pengelompokan. Sembarang vektor dijumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Perkalian dengan skalar itu tidak memperhatikan posisi bilangan skalarnya. Bisa di luar kurung, atau mau dikerjakan di dalam kurung, atau mau dikerjakan skalarnya dikalikan dulu baru dikalikan dengan vektor, itu hasilnya sama saja. Kemudian skalar dikalikan dengan penjumlahan vektor itu sama dengan perkalian skalar dengan masing-masing vektor. Begitu juga skalar yang dijumlahkan, bisa kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan vektor, bisa juga langsung dikalikan dengan vektornya masing-masing. 1, jika skalarnya adalah 1, K-nya sama dengan 1, maka dikalikan U, berarti nilainya adalah U itu sendiri. Nah, ini adalah materi yang terakhir pada sesi kali ini, yaitu sebuah vektor juga dapat dinyatakan sebagai suatu posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi tadi kita sudah menyatakan vektor yang ditulis, digambarkan selalu dari titik awal, sehingga kita proyeksikan, bisa diproyeksikan ke sumbu X dan bisa juga diproyeksikan ke sumbu Y. Tapi juga bisa dinyatakan sebagai P1, P2. Jadi akan diambil sembarang titik P1 di sistem koordinat, kemudian P2 di sistem koordinat, maka vektor P1, P2 itu adalah vektor yang berawal dari P1, yaitu seperti ini, X1, Y1, Z1, dan vektor P2, ya, X2, Y2, Z2. P1 inilah yang bisa kita proyeksikan ke masing-masing sumbu untuk mendapatkan nilai dari P1 itu, dan P2 juga gitu. Maka P1, P2 itu akan sama dengan X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, dan Z1 kurang Z2. Baiklah, sementara untuk bahan penjelasan tentang vektor di bidang dan ruang dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti akan diteruskan dengan pembahasan lebih lanjut. Masih temanya adalah vektor di bidang dan di ruang.